Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Faizah, NIM 1121105 dari Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi uji RANS, tentang definisi uji RANS, yang kedua tujuan dan fungsi uji RANS, yang ketiga metode perhitungan uji RANS, yang keempat penyelesaian suatu kasus menggunakan uji RANS. Yang kedua, tujuan uji RANS. Uji RANS digunakan untuk menentukan apakah suatu data memiliki pola atau terjadi secara acak. Dalam hal ini, pola dapat didefinisikan sebagai rangkaian pengamatan yang menunjukkan suatu tren atau perubahan sistematis dalam data. Uji RANS digunakan untuk menguji hipotesis bahwa urutan nilai dalam suatu data tidak memiliki pola atau terjadi secara random dan acak. Dalam hal ini, hipotesis 0 adalah bahwa data tidak memiliki pola atau terjadi secara acak. Fungsi uji RANS. Ada beberapa fungsi dari uji RANS, yaitu yang pertama, untuk menguji sekumpulan besar hipotesis pengganti. Yang kedua, pengujiannya tidak pada jenis perbedaan tertentu, tetapi pada sembarang perbedaan. Yang ketiga, untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya disusun dalam bentuk ordinal. Metode perhitungan uji RANS melibatkan perhitungan jumlah RANS dalam data dan membandingkannya dengan jumlah RANS yang diharapkan dalam sebuah sampel acak dari data. Jumlah RANS yang diharapkan dalam sampel acak diperhitungkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 2N 1N2 atau N1 ditambah N2, di mana UR ini adalah jumlah RANS yang diharapkan dalam data, N1 adalah jumlah observasi yang memiliki nilai, dan N2 adalah jumlah observasi yang memiliki nilai 0. Rumus ini didasarkan pada asumsi bahwa data adalah acak. Setelah jumlah RANS yang diharapkan diperhitungkan, standar deviasi dari jumlah RANS yang diharapkan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya ini bisa dilihat di dalam PPT. Kemudian, rumus menghitung ini menghitung standar deviasi dari jumlah uji RANS yang diharapkan dalam data. Standar deviasi ini memberikan informasi tentang seberapa dekat data yang diamati dengan pola acak. Setelah menghitung jumlah RANS yang diharapkan dan standar deviasi dari jumlah RANS yang diharapkan, nilai uji atau tes statistik atau Z dari uji RANS dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu Z sama dengan R dikurangi UR dibagi OR, di mana Z adalah nilai uji tes statistik dari uji RANS, R adalah jumlah RANS yang terjadi dalam data, R ini adalah nilai rata-rata dari jumlah RANS yang diharapkan dalam data, dan 0R adalah standar deviasi dari jumlah RANS yang diharapkan dalam data. Selanjutnya, contoh kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pengetahuan tentang ASI eksklusif pada ibu hamil. Apakah para ibu hamil dengan kategori pengetahuan baik atau kurang baik berdasarkan 18 sampel yang dipilih secara random. Nah, ini data pengetahuan tentang ASI eksklusif pada ibu hamil. Bisa dilihat datanya. Selanjutnya kita masuk ke dalam SPSS. Dan bagaimana langkah-langkah uji rantesnya? Yang pertama, kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Setelah masuk ke dalam aplikasi SPSS, yang pertama klik variable view. Nah, di kolom nama ini kita isi dengan kata pengetahuan. Kemudian kita enter. Nah, labelnya ini diisi pengetahuan ASI eksklusif. Kemudian kita enter. Nah, kolom value ini kita isi value yang pertama, diisi labelnya baik. Kemudian kita add, terus value-nya diisi 2, labelnya diisi buruk. Terus kita add, kemudian klik OK. Setelah mengisi value, kita pindah ke data view. Nah, di sini kita sesuaikan dengan data yang ada di dalam PPT.
Yang pertama kita isi angka 1 sampai 8. Kemudian kita isi angka 2 sampai nomor 18. Dan setelah itu kita klik analyze, pilih yang non parametric test, kemudian pilih yang regency dialog, kemudian pilih yang runs. Setelah itu yang di kolom ini itu kita pindah ke test variable list. Nah, setelah itu kita klik yang mean, terus kita hapus centangnya. Pada ini medianya kita hapus centangnya, kemudian kita klik custom, kita isi 2, terus pilih option. Nah, di sini kata deskriptifnya itu kita centang. Ini missing value nya itu sama kayak gini, terus kita klik continue. Nah, terus kita oke. Nah, nanti akan langsung muncul hasil output dari uji runs tadi. Sini hipotesisnya yaitu HO, para ibu hamil secara acak atau random tidak ada perbedaan pengetahuan. Sedangkan HA, para ibu hamil secara tidak acak atau non-random ada perbedaan pengetahuan. Nah, hasil hipotesis pada data deskriptif di atas menjelaskan bahwa jumlah responden atau N sama dengan 18 atau ibu hamil dan memiliki nilai rata-rata sebanyak 1,5556 serta memiliki standar deviasi 0,51131. Berdasarkan tabel signifikansi p-value dengan kalatnya berdasarkan data di atas, dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan 1,556 membandingkan dengan taraf signifikansi atau p-value dengan kalatnya. HO, data diambil secara tidak acak atau p kurang dari 0,05, sedangkan HA, data diambil secara acak atau p lebih dari 0,05. Hasil signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,05, HO diterima sedangkan HA ditolak. Artinya data diambil secara tidak acak. Pada hasil output SPSS, uji runs test menunjukkan bahwa nilai asimptotik signifikan uji runs test sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, maka hipotesis alternatif HA ditolak, yang berarti bahwa ibu hamil tidak bersifat acak atau non-random atau ada perbedaan pengetahuan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis uji runs atau RANTI-TS tersebut dapat disimpulkan bahwa ibu hamil tidak bersifat acak atau non-random atau ada perbedaan pengetahuan tentang ASI eksklusif. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.